Saudara-saudara semua, selamat pagi. Saudara-saudara yang di online, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Hakim-Hakim pasal 20. Itu kita melihat satu peperangan. Peperangan di dalam suku, ya. Ada 12 suku berperang yang menyerang suku Benyamin. Jika kita merenungkan lebih jauh lagi tentang peperangan ini, kita merasa peperangan ini, bisakah kita menghindari peperangan ini? Peperangan Israel ini, bisakah kita menghindari peperangan ini? Sangat sulit. Peperangan terjadi karena merasa tidak damai, takut, kebencian, dan merasa terhina, dan juga dihina dan ingin membalas dendam. Yesus berkata kepada kita, jangan membunuh. Jadi kita mesti menyelidiki hati kita yang paling dalam, di dalam kemarahan kita. Jikalau di dalam hati kita memarahi saudara kita, jadi bibit untuk membunuh sudah ada. Jadi kita hari ini melihat orang Lewi ini di dalam hatinya tertimbun dari kebencian. Dia dari Bethlehem membawa guntingnya pulang dan tidak terpikir di tempat itu, di saat dia bermalam dan suku Benyamin melakukan satu perkara yang membuat dia terkejut. Jadi jika kamu seorang laki-laki memikirkan kembali, dan mungkin kalian tidak bisa menekan amarah ini. Dan bagaimana dia melakukannya ini? Dia mengorbankan guntiknya. Dan dia juga tidak bisa menekan kemarahan dendamnya. Dia melakukan satu cara siasatnya. Dan tubuh guntiknya dipotong-potong menjadi 12 potong dan dibagi-bagikan ke 12 suku Israel. Dan kita melihat kemarahannya, dendamnya tidak terpadamkan, dan maka peperangan ini terjadi dengan begini. Dan saya berpikir menjadi seorang Lewi, ada satu cara lain lagi yang bisa dia pilih. Ada dengan satu sisi untuk meredakan amarah ini. Di saat pemuka Israel dan datang untuk menghadapi suku Israel, dan di sini di ayat kedua, maka berdiri para pemuka dari seluruh bangsa itu. Yang di saat itu ada pemimpin yang paling besar di saat itu. Mereka berkumpul bermufakat bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Dengan pemikiran gampang mereka berkata dan itu berperang, dan sesudah mereka mendengarkan cerita ini dan menyuruh orang Lewi ini bercerita, dan sesudah mendengarkan ini maka berkata untuk menekan bangsa Israel atau menyuruh bertemu dengan suku bangsa Benyamin untuk bertanyakan semua ini. Tetapi suku Benyamin ini tidak menjawab ini karena tidak ada komunikasi, maka semua kesalahpaham ini maka diperbesar menjadi besar. Jadi kita pikir bagaimana orang Lewi ini menyelesaikan permasalahan ini. Dan juga suku Benyamin, apakah mereka ada memikir untuk menyelesaikan permasalahan ini?
Tapi di sini Tuhan kota Gibeah ini tentang penjahat Gibeah ini, mereka tidak berdaya. Setiap malam dia bebas melakukan apa sesukanya dia. Dan mereka tidak berdaya menyelesaikan orang jahat ini. Di saat itu ditanya kepada mereka, mereka tidak bisa menyerahkan orang jahat ini. Sebelum terjadinya peperangan, kemungkinan sudah menjadi satu menyelesaikan permasalahan ini, dan menyuruh orang Lewi ini menceritakan cerita ini, dan menyuruh orang Benyamin, suku Benyamin menyelesaikan permasalahan ini. Di saat suku Benyamin memilih tidak menyelesaikan permasalahan ini dengan ini, dan kamu banyak prajurit ingin berperang, kata suku Benyamin, baik, saya juga melayani kalian berperang. Kalian ingin berperang dan saya melayani kalian berperang. Maka peperangan ini mulai terjadi dengan begini. Jadi ini dari situ sangat gampang ya, ayat 1:17. Jadi saya memberi tema bahasa Israel membuat gejolak peperangan dengan suku Benyamin. Jadi 2, terjadinya peperangan karena timbul dari kebencian. Peperangan, bisakah kita berdamai? Adakah orang yang keluar dari suku Benyamin mengeluarkan orang-orang jahat itu? Adakah orang yang mewakili dari mendengarkan dari cerita dari orang Lewi ini? Dia mesti membutuhkan seseorang pendamai. Tapi di dalam cerita ini tidak ada. Jadi sini seluruh penatua, pemimpin, pemuka berkeluar, ya. Tapi tidak mengambil seseorang menjadi pendamai. Dan sini kita melihat ayat 1-17, dan kita lihat lagi lebih jelas, kita melihat itu peta. Dari sini ayat 1 ya. Dan di ayat 1 ya. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Beersheba, yaitu dari 12 suku ini, dari sungai Jordan ya, dari timur. Itu apa yang diartikan mewakili sungai Jordan tengah ya, itu dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Dan ini karena suku Benyamin ada satu kejahatan terjadi, kita mesti menyelesaikan. Kalau kita melihat Beersheba adalah suku dari Simeon, kita kadang merasa suku ini sudah hilang. Di dalam semua peperangan atau apa, suku Simeon ditelan oleh suku Yehuda. Sebenarnya di atas itu bukan 11 suku berperang putus dengan suku Yehuda. Sebenarnya ada 10 suku. Di utara ada 2 suku. Bisa kita katakan dari orang Yehuda, suku Yehuda. Sebenarnya suku Yehuda ini sudah termasuk suku Simeon. Jadi sekarang sampai orang Israel ini dan langsung berkomunikasi dengan suku Benyamin dan menyuruh
suku Binyamin menghadapi permasalahan mereka. Dan sini dia berjumpa di Misipa. Itu Gibea itu ada sangat dekat dengan Mispa. Itu Mispa ini satu jalan ini. Sebenarnya di situ ada tanah data yang cukup untuk menampung 400.000 prajurit. Dan di sini di Gibea ya mereka berkomunikasi, berjumpa dengan Benyamin. Di sejak ini juga melihat ada ceritakan mereka ke Bethlehem, dan ke Bethlehem mereka bertanya kepada Tuhan. Di saat itu tabut perjanjian Tuhan ada di Shiloh. Karena perang, jadi tabut perjanjian Tuhan dipindah ke Bethlehem. Dan kita tidak pernah mendengar di Bethlehem itu ada tempat Tuhan berdiam. Jadi itu apa? Tabut perjanjian itu ada di Bethlehem. Sebenarnya, dan karena tabut perjanjian Tuhan dipindahkan keluar, akhirnya boleh dikatakan tabut perjanjian Tuhan dibawa keluar. Dan di sini di hadapan dikatakan Pinehas, di sana mereka bertanya kepada Tuhan. Dan kita kembali ke depan, di sana orang Lewi ini menceritakan cerita ini. Dan kita langsung masukin ke ayat kelima. Lalu warga-warga kota Gibea itu mendatangi aku dan mengepung di rumah itu pada malam hari untuk menyerang aku. Mereka masuk membunuh aku, tetapi gundiku diperkosa mereka sehingga mati. Dan ayat ke-6, dan dia katakan, ku ambil mayat gundiku, saya kupotong menjadi 12 untuk dibagi-bagikan kepada orang Israel. Dan sini cerita ini, apakah satu yang tertinggal? Dia tidak mengatakan kalau dia sendiri yang mengeluarkan apapun, mendorong induknya keluar untuk diperkosa. Ya di sini kita bisa ada dia menceritakan 90% cerita hal kebenaran, dan 10% dia menutupinya. Dia tidak bisa menghadapi kemaluan dia karena dia sendiri telah mengorbankan istrinya. Dan kita melihat 10 perintah Tuhan, dan kita melihat yang ini di salah satu 10 perintah Tuhan, jangan membunuh, jangan membuat saksi palsu. Karena saksi palsu ini, karena semua ada saksi palsu ini, jadi membuat terjadinya peperangan. Dia menutupi kebohongannya, maka terjadi peperangan ini. Dia sendiri menghindari ketanggungjawabnya. Bisa kita menghadapi tekanan. Kadang kita juga tidak menceritakan semua ada hubungan dengan kita. Jadi sini kita melihat ada 90% yang 90% kebenaran dan 10% dia menutupi kebenaran ini. Karena dia sendiri tidak bisa menghadapi kemaluannya dia, masa malu dianya. Dan kadang kita melihat itu semua adalah kebohongan. Dan kadang-kadang kita sangat sulit untuk membedakan, ada 80% benar, 20% palsu, ada 7% benar, 30% palsu. Tapi kadang-kadang perkataan itu benar atau salah dari arti makna dari perkataan itu. Tujuannya apa? Tapi di sana Yesus dan Tuhan berkata, jangan membuat saksi palsu untuk mencelakakan orang lain. Jadi kita mesti memahami arti perkataan kita. Di saat kita menghadapi tekanan, jadi
dia tidak menceritakan semua maksudnya. Tapi di dalam peraturan hukumnya Israel, jika ada satu orang berkata saksi tidak bisa dipercaya, mesti ada 2 orang yang saksi bisa dipercayakan. Jadi karena kita di sini melihat tu polisi berpisah, mereka bertanya, ya. Jadi kita baru tahu arti sebenarnya. Dan semua penatua pemimpin ini semua percaya kepada orang Lewi ini, karena di satu sisi mereka percaya pada orang Lewi ini. Dan sesudah itu di ayat ke-7 orang Lewi itu berkata, sekarang kamu sekalian orang Israel, sekarang kamu sekalian orang Lewi telah ada di sini. Karena di sini, kenapa bisa menghitung jumlah bangsa Israel tidak dihitung jumlah orang Lewi, karena orang Lewi tidak membawa pedang. Jadi kalian mesti berkomunikasi bagaimana menyelesaikannya ini. Dan ayat ke-8 kemudian berkata, kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun dari kami tidak akan pergi ke rumah, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Jadi kita belum pernah melihat bangsa Israel dengan sepakat begini. Jadi Deborah ini membuat hakim-hakim Jefata, dan mereka dengan seluruhnya dengan berperang. Dan sesudah orang itu pergi berperang, dia datang untuk menerima kemenangan ini. Jadi dengan bersatu, ya, kompak ini sangat sulit. Kita pernah lihat, tetapi kita melihat di saat berperang antar sesuku, peperangan di dalam ini mereka sangat kompak. Sebab hati mereka lah sangat bengkok, dan mereka merasa ada saudara prajurit kesatria. Tapi karena sudah merasa, dan dia merasa lebih kesatria di antara saudara-saudaranya. Dan di sini di ayat 10, 1000 orang memilih 100 orang, 100 orang memilih 10 orang. Kenapa dengan begini membawa makanan? Atau karena secara peperangan ini bukan peperangan yang sudah direncanakan dengan matang. Dari saling berperang mereka datang untuk membawa makanan, karena belum siap dengan peperangan ini. Mereka pemula berperang, mereka berperang kalah. Jadi kita ada satu itu dari situ mereka tuh soal makanan, dan juga makanan mereka itu belum datang, dan mereka tuh karena ada rasa emosi, rasa masa kesatria, dan mereka ingin melakukan satu musnahkan orang Gibeah yang melakukan kejahatan. Ayat 11, demikian orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Dan di sini juga kita melihat ada kesombongan mereka, bahwa mereka tuh sangat banyak orang, pasti mereka akan menang untuk mengalahkannya. Dan kita melihat ayat 12 sampai 17 bagaimana suku Benyamin menjawab mereka. Kemudian suku-suku Israel mengirim orang kepada suku Benyamin dengan pesan, bukan, jadi sini kita melihat bukan yang hanya satu. Sebenarnya Benyamin ada 26 kota. Jadi tidak berbedaan dari keluarga. Jadi dari suku Benyamin ada 26 keluarga. Jadi harus bertanya pada suku Benyamin, apa macam kejahatan yang terjadi di antara kamu ini, dan ingin memusnahkan orang-orang yang jahat itu dari Israel.
yaitu mereka melakukan kejahatan, dan itu satu hal yang tidak baik dan juga kebrutalan. Jadi kita yang paling dekat itu kita melihat itu Sodoma Gomora. Tuhan berkata kepada Abraham untuk memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Tuhan membuat perjanjian dengan Abraham. Dan kemuliaan perjanjian saya 400 tahun kemudian. Dan saya akan membawa anak cucumu ke Mesir, di situ melakukan. Dan semua ini kamu tidak bisa melihatnya. Tetapi saya akan membawa keluar anak cucumu keluar dari Mesir dan membawa ke tanah perjanjian. Tapi 400 tahun kemudian. Karena dosa mereka sudah penuh. Dan Tuhan mau menghakimi orang Kanaan. Dan Tuhan mau memakai orang keluar dari Mesir dengan pedang, mereka menghakimi orang Kanaan. Kejadian ini sesudah 400 tahun kemudian akan terjadi. Jadi hanya dengan hatimu mempercayai dengan ini, dan saya akan membuat perjanjian denganmu. Kalian masih ingat kejadian ini? Tapi sesudah ini saat kejadian Sodoma dan Gomora, dan Tuhan tidak mau lagi sembunyi pada Abraham, dan dosa orang 400 kemudian itu saya menghakimi Kanaan. Tetapi di saat itu kita melihat Tuhan berkata kepada Abraham, di saat ini ada 2 kota yang ingin saya hakimi, yaitu Sodoma dan Gomora. Dan kita juga melihat di dalam Gibea ada orang ini melakukan satu kejahatan ini, dan juga bersuka cita, sombong, dan juga merampok, dan dia melakukan semua perjinan. Di saat itu sama seperti di zamannya Abraham, Tuhan dari langit membakar 2 kota ini. Di sini yang terjadi ini sama di dalam Gibea ini. Apa yang terjadi sama orang Gibea? Tapi orang yang 19 orang yang paling jahat, dan saya ini, apakah Tuhan kamu tidak melihat? Tapi kita kembali lagi membaca sejarahnya Abraham, Tuhan tidak akan turun tangan. Dari sini sampai sini 11 suku ini dari Gibea itu menghilangkan kejahatan ini. Dan kita melihat suku Binyamin tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang di dalam sukunya, tidak bisa menyerahkan penjahat ini ke dalam diserahkan keluar, dan dia menghitung berapa orang dirasakan. Di dalam orang yang memakai pedang ada 26.000 orang, dan 700 orang pilihan banyaknya yang terhitung, yang gagah perkasa. Dan ini 700 gagah perkasa sama yang 700 ini berbeda. Dan kini sini dikatakan 700 orang ini adalah orang kidal. Dan kita dulu hakim-hakim ini, Yaifa adalah juga orang kidal, karena dia dari suku Benyamin. Dan saya juga tidak tahu apakah dari Raja Saul juga dari pakai tangan kidal, ya. Karena dia juga Raja Saul dari suku Benyamin. Dan sini dikatakan ada laskar yang 700 dari orang pilihan jadi kidal. Dan setiap orang dari mereka dapat mengumbar dengan tidak pernah meresah sampai sehelai rambut pun. Yaitu dengan satu ketapel gitu ya. Jadi tidak usah dekat-dekat berperang. Di Bias, kota ini di atas gunung. Jadi satu tempat yang sangat sulit untuk berperang.
Karena Gibea ada di atas gunung dan juga apalagi dengan orang-orang pilihan, orang dengan tangan kiri. Jadi kita memahami kenapa hari pertama dan hari kedua mereka berperang kalah kepada suku Benyamin. Dan ke-11 suku ini merasa dia sangat kuat, merasa banyak orang dan pergi berperang karena mereka sangat sombong, merasa banyak orang dan merasa kuat. Maka Tuhan membuat dia kalah dari peperangan ini. Dan kita bagian kedua ayat 18 sampai 28. Dan di sini kita melihat ada 3 peperangan, 3. Setiap kali berperang mereka bertanya pada Tuhan. Dan saya melihat mereka itu sepertinya sangat baik ya, penurut. Dan di sini dikatakan dia pertama di perang maju melawan suku Benyamin itu siapa yang lebih maju berperang. Dan sepertinya Tuhan memilih suku siapa berperang dan saya akan pergi berperang. Dan tapi saya melihat mereka menghindari tanggung jawab ini. Tidak ada yang berpikir untuk menanggung tanggung jawab ini, menyerang orang Benyamin, yaitu tanggung jawab ini. Jadi menjadi permasalahan ini permasalahan Tuhan. Dan saya juga merasa Tuhan menjawab dengan sangat ini ya. Dia menyuruh suku Yahuda. Kenapa menyuruh suku Yahuda? Karena orang suku gundik orang Lewi ini adalah Bethlehem, ya adalah orang suku Yahuda. Ya ini yang membuat terjadinya peperangan ini. Jadi suku Yahuda lebih dulu maju, maka mereka berkumpul mengatur kekuatannya. Jadi perang pertama suku Benyamin mengalahkan 22.000 orang dan merasa Tuhan menyertai, kita pasti akan menang. Dan tentara mereka lebih banyak daripada jumlah musuh, kita pasti akan menang. Tapi dari depan yang membawa makanan, kita tahu mereka belum siap untuk berperang. Dan mereka merasa mereka pasti menang untuk dalam peperangan ini. Dan mereka merasa saya ada kesatria, saya mengejar dosa orang itu. Dan akhirnya mereka kalah dalam peperangan ini. Dan kita masuk ke ayat 22. Tapi rakyat Israel mengumpul lagi dan saling mengatur barisan dengan semua untuk menguatkan mereka. Dan juga mengatur lagi barisan. Tetapi mereka tidak berpikir kenapa mereka kalah dalam peperangan ini. Ayat 23. Kemudian pergilah orang-orang Israel itu lalu menangis di hadapan Tuhan sampai petang. Dan mereka kalah mati banyak orang. Dan mereka di hadapan Tuhan, orang-orang Israel bertanya pada Tuhan, menangis dan bertanya pada Tuhan, kenapa begitu terjadi? Kadang-kadang kita juga sama seperti ini. Kita memikirkan bagaimana tanggung jawab kita dan juga perilaku kita. Apakah saya sama-sama saya kalah dalam peperangan ini? Tapi sebenarnya Tuhan ini semua permasalahan kamu yang menyuruh Tuhan, kamu yang menyuruh saya pergi. Kenapa saya kalah dalam peperangan? Pernahkah mendengar dari kata-kata karena 2 suami istri akhirnya rumah tangannya cerai ya, dan di hadapan pendeta berkata, bukankah dulu Tuhan berkata sudah mempersatukan kami, ada tandanya Tuhan di tengah-tengah kami, kenapa hari ini rumah tangga saya sudah begini? Sepertinya permasalahan ini ada di hadapan Tuhan, sepertinya permasalahan ini di hadapan Tuhan. Dan tidak memikirkan bagaimana hubungan dia dengan suami istri, bagaimana mengalami permasalahan ini. Ada cara dan karakter yang berbeda, yang salah, dan kita kembalikan kepada Tuhan. Karena kegagalan ini, dan kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, di dalam kita tidak pernah menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Dan di sini mereka menangis sampai kasihan, dan mereka bertanya pada Tuhan. Tapi mereka tidak introspeksi diri,
tidak introspeksi kesalahan mereka dan perilaku mereka, dan kemarin bertanya pada, bolehkah kami pergi berperang lagi? Tapi jawab Tuhan, majulah melawan mereka. Dan kali ini ada perubahan. Bolehkah kami pergi, Tuhan akan pergi pulakah kami berperang melawan Bani Benyamin, saudara kami? Kadang menghadapi banyak permasalahan, kesulitan kita paling besar yaitu kebiruan hati kita. Bisa menghadapi satu kekalahan, kita bertanya pada Tuhan. Kali hati kita sudah mengambil keputusan, tapi Tuhan menjawab mereka, majulah melawan mereka, terus melawan mereka. Tetapi mereka berpikir bagaimana cara berperang, mengatur siasat berperang. Tetapi mereka mesti introspeksi kepada diri mereka. Dan ayat 24, hari kedua mereka berperang, dan kemarin mereka dibunuh ya 18.000 orang, dan 2 kali mereka berperang kalah. Dan sebenarnya ini saya memberi tema lebih dahulu kalah dan ketiga baru menang, dan kesaktian dan nyata dari Tuhan. Dan kita melihat mereka 2 kali kalah dalam peperangan, dan kita bagaimana reaksi mereka. Dan ayat 26, mereka sekali lagi pergi di hadapan Tuhan dan menangis, dan mereka sampai ke Bethlehem. Sampai ke Betel, dan mereka puasa sampai senja. Dan saya merasa berpuasa bisa membantu kita. Bukannya kita tidak makan ada berpuasa, tapi membuat kita waktu di hadapan Tuhan, dan juga di hadapan Tuhan melihat semua yang terjadi, apa yang terjadi, dan mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban selamatan di hadapan Tuhan. Dan situ cucunya Harun, Pinehas bin Eleazar, menjadi imam pada waktu itu, dan dia bertanya kepada Tuhan, apakah kami maju berperang atau menyerang kedatangan kami? Dan mereka ingin menyerah atau mundur dan menghadapi kegagalan. Mereka ingin menyerah. Memohon Tuhan membantu kita menghadapi kekalahan kita, supaya jangan hati kita tawar. Kita menghadapi permasalahan. Di saat itu waktu saya menjadi kepala sekolah dari sekolah Alkitab, ada permasalahan, saya berhadapan dengan pemerintah memberikan satu peraturan seperti tidak ada jalan keluar. Di situ pengurus dari pemimpin kita ini dan telepon kepada ini, telepon ke institusi pemerintah. Pertama kali no, kedua kali ketiga, telepon ketiga 2 jam no, dan telepon ketiga baru bisa. Dan sini kita memberikan pada kami, setiap pertama kali orang itu berkata no, apakah kita langsung patah semangat dan memohon Tuhan membantu kita, karena waktu saya tidak berbicara terus. Dan kita di sini melihat ketika kali mereka menang dalam peperangan. Di sini mereka dengan tentara mereka bersembunyi di dalam luar kota Binyamin, di bangsa suku Binyamin keluar, dan mereka masuk menyerang ke kota ini. Dan di sini sebab bangsa Israel bangun mata pasien dasar mereka, menyerang sampai dekat Geba, dan juga menyerang mereka. Ayat 47. Dan akhirnya suku Binyamin tinggal 600 orang. Dan di situ bersembunyi di gua itu selama 4 bulan. Dan situ peperangan yang sangat memilukan. Dan sini melihat bagaimana tanda Tuhan.
Pernahkah kita mendengar Tuhan jangan mengadakan kuda dan kereta kuda? Apakah kita menghadapi masa ini kita lebih mengandalkan diri sendiri? Dan kita sangat gampang melihat kita ada berapa dan persediaan kita. Di saat kita tidak ada persediaan ini, apakah kita benar-benar serius bertanya kepada Tuhan? Dan kita meminjam kiri dan kanan memohon orang menolong kita sampai orang itu tidak menolong kita dan kita baru mencari dan memohon kepada Tuhan. Dan saya melihat peperangan ini menjadi satu pengajaran yang besar kepada bangsa Israel. Jangan merasa orang banyak dan jangan sombong. Dan kita mesti merendahkan diri mengadakan Tuhan. Di saat Tuhan berkata boleh dan kita mesti memahami kenapa Tuhan berkata boleh. Dan di saat kita gagal, kita mesti berpikir kenapa kita gagal. Dan sini kita memuji Tuhan kita. Halo Tuhan. Ya saudara-saudara kita dan staf gereja kita bersama bangkit berdiri. Ya Tuhan, kami mesti mencari-Mu. Dan setiap saat kami mencari-Mu, bukan hanya dalam kesulitan, kalau kami mencari-Mu. Ya Tuhan, kami hidup karena untuk mencari-Mu. Haleluya.随着你年纪降临，看我眼睛，眼前一路的敬拜你，愿你降临，带难的荣耀上。
Yesus, kami membutuhkan-Mu. Yesus, kami membutuhkan-Mu. Kami hadir. Yesus, kami membutuhkan-Mu, kasih-Mu, penyertaan-Mu. Tuhan, kami sama seperti sekelompok bangsa Israel dan juga menjadi orang Lewi, dan kami melakukan satu peperangan yang berbeda. Kami di dalam firman ini, di dalam renungan pagi ini, kami melihat dan mereka saling membunuh. Kadang ini sama seperti hari ini dalam kehidupan kami. Ini sama. Kami setiap orang. Dan itu pun dapat sendiri. Dan kami sudah berlaku. Tuhan, Engkau bantu kami. Dan sama juga Tuhan, kami nilai kami. Dan kami dalam keluarga keturunan kami ini. Dan juga banyak saudara-saudara tidak akur, dan juga semua orang saudara kita tidak akur, dan hati kami banyak kebencian. Ini kali bisa meresahkan kehendaknya kita. Karena kita bisa terus juga membuat satu terjadinya peperangan ini. Tuhan, Kau bantu kami setiap orang. Tuhan, Kau menyinari kami. Tuhan Bapa, kami membutuhkan-Mu, dan juga sama Kamu bantu kami. Tuhan, kami hanya di dalam keluarga kami melakukan satu peperangan, tapi kami dalam tempat kami bekerja juga membuat satu peperangan, dan kami selain itu banyak menghakimi dan tidak memaafkan. Tuhan, bantu kami. Dan saya ingin saudara-saudara semua kita duduk, dan kita juga memohon Roh Kudus mengurapi kita. Ini bukan hanya di permasalahannya orang Lewi, bangsa Israel dan Benyamin, tapi bangsa ini juga sama permasalahan kita juga di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja. Jadi kadang-kadang di anggota di share grup kita, kita besar dan kecil tidak memaafkan. Hati kita juga tidak seimbang. Jadi kita juga sampai di dalam kebencian ini, kemurkaan ini. Tuhan, mohon menyertai kami setiap orang. Kau bantu kami. Tuhan yang saya kasih, yang saya kasih, mohon terang-Mu menyerahkan hati kami. Tuhan, Kau masuk di dalam hati saudara-saudari kami semua. Hati kita terhadap orang banyak tidak suka. Di belakang kami suka menghakimi, dan kita juga merasa bersama-sama sama orang juga menyerang, dan juga itu keluarga kita dan saudara-saudara kita. Kita datang di hadapan Tuhan, memohon Tuhan ampuni kita. Dan kita datang Tuhan, banyak saudara-saudara semua yang saudara-saudara di Oren, di hati kita masih banyak ketidaksukaan kita. Karena kita dulu pernah mengalami duka, sampai hari ini tidak bisa memaafkan. Mungkin juga dari keluarga kita, ya, karena juga merasa dikhianati. Karena kita dari orang tua kita menolak kita. Dan kita saudara-saudara sini sama saudara sendiri dibuli oleh saudara kita sendiri. Dan kita dibuli oleh keluarga besar kita. Dan kita terhadap keluarga kita. Dan
ada keluarga yang kita maafkan. Ini saudara semua ada yang mengalami ini, dan terhadap keluargamu sendiri kamu merasa di hatimu banyak kepahitan. Sampai hari ini kamu tidak bisa memaafkan mereka apa yang mereka telah perbuat yang menyakiti kalian. Saya menghimbau kalian maju ke depan bimbang saya terhadap Tuhan. Kalau kamu memaafkan, di dalammu masih banyak akar kepahitan dan kamu ingin membahas dendam. Ini saya menghimbau kalian datang maju ke depan mimbar. Roh Tuhan hari ini mau menyembuhkan kalian. Tuhan berkata, saya mau menyelesaikan peperangan di dalam hatimu. Tuhan berkata, saya mau menyelesaikan peperangan yang di dalam hatimu. Jika kamu tak ada setiap seorang dan dalam keluargamu dan saudara semua di dalammu, dan keluar bagaimana mereka menyakitimu di dalammu, dan sangat benci, murka. Kamu tidak berdaya, kamu ingin menyelesaikan. Kamu tahu deh ini tidak membuat Tuhan murka dan hati kamu tidak suka dengan ini, tetapi kamu tidak berdaya menghentikan peperangan di dalam hatimu. Saya mengundang saudara-saudara maju ke depan mimbar. Tuhan berkata, saya mau menyelesaikan semua peperangan dalam dirimu. Saya memohon staf gereja maju ke depan untuk melayani saudara-saudara semua. Saudara-saudara yang di belakang, saya mengundang kalian juga untuk keluarga kalian. Di dalam keluargamu ada peperangan, ada tidak tentram dekat sel grupmu dan tempat kerjamu. Kita berdua saling mendoakan, memohon kesatuan dari Tuhan hadir dalam keluargamu dan juga di tempat kamu bekerja. Saudara-saudara yang di mimbar, dan saya mengundang di dalam hatimu yang sangat sulit dan yang mengalami kesusahan ini, engkau berkata pada Tuhan, bicara pada Tuhan, dan engkau berkata pada Tuhan, kepada orang yang sangat sulit saya maafkan, dan berdoakan pada Tuhan, serahkan pada Tuhan. Dan saya melihat Tuhan membuka kedua tanganmu, anakku, engkau kedua orang ini, dan juga serahkan pada Tuhan.
Tuhan, Engkau sembuhkan kami. Saat kami membutuhkan-Mu. Engkau penuhi hati kami, supaya kami bisa meletakkan peperangan di dalam hati kami, supaya kami bisa meletakkan semua kesombongan kami, keangkuhan kami. Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami semua ini, kemurkaan kami ini yang tidak memaafkan, kami serahkan kepadamu. Allah Bapa, kami membutuhkan-Mu. Engkau sembuhkan kami, bantu kami. Kasih-Mu lebih dalam lagi, penuhi kami. Saya mau berikhlas, saya memaafkan suami saya, dan kami mau serahkan saya seutuhnya kepadamu. Engkau menggantikan kami, dan kami mau bergantian kepadamu. Kami mau serahkan diri kami semua, semuanya, karena dengan kasih-Mu Tuhan, dengan kasih-Mu mengurapi kami. Allah Bapa, kami membutuhkan-Mu. Kebencian saya, keburukan saya terhadap suami saya kepadamu. Ini bisa selalu menguap, terjadi juga pada kakak saya, mama, adik saya. Tuhan, saya tidak ingin lagi memicu peperangan dalam keluarga saya, di dalam diri saya juga pada ibu saya. Semua ampuni semua Tuhan. Saudara semua, kita bersama, kita memohon kepada Allah Bapa, supaya hati kita mendekatkan Allah Bapa kita. Semuanya ketidaksukaan kita, semua Tuhan melihatnya, semua tidak kepuasannya, semua peperangan ini ada di sini. Dia Tuhan yang mengangkat pada kita, kasih Allah Bapa kita di dalam diri kita. Kita tidak usah seorang lagi untuk menghadapi peperangan ini, dan kita tidak usah memicu peperangan ini, karena semua ini ada Allah Bapa kita yang mengambil kendali, ada Tuhan yang mengambil kendali. Allah Bapa, supaya kita menjadi anak-anak-Mu, menjadi anak-Mu. Hati kami lebih mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami memohon padamu, Allah, kasih Allah Bapa itu lebih banyak lagi mengurapi kita. Tuhan, kami lebih banyak lagi mengalami kasih-Mu.
Kasih-Mu menyembuhkan kami, semua hati kami yang paling dalam. Kami tidak sama manusia dunia ini bedanya. Kami bukannya melakukan satu peperangan dalam ini, tapi kami tertuju dengan hati-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau menjadi perlindungan kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan kami ada perlindungan. Tuhan, kami mendapatkan kekuatan dari-Mu, mendapatkan kasih dari-Mu. Tuhan, kami berterima kasih karena persembahan-Mu dari yang nyata. Kami ke hati kami yang paling dalam. Engkau menyinari kami. Tuhan, sebagian dalam kami tidak lagi berhenti di sini dalam peperangan di dalam ini. Tuhan, supaya kami ini sepenuh hati percaya Tuhan, Tuhan yang berkuasa pada kami dengan semua yang ini. Semua karena berkuasa, bukan karena berada kami, apa yang kami lakukan, tetapi hati kami lebih banyak lagi mengandalkan-Mu, lebih lagi percaya pada kasih-Mu. Tuhan, terima kasih. Dan hari ini adalah hari pertama kami doa puasa. Kami percaya Engkau berbicara pada kami. Kami kita Engkau berbalik kehidupan kami. Sesuatu hari ini kita bertanya pada Tuhan, tanya pada Tuhan. Tuhan, dalam 40 hari dalam doa puasa ini, Engkau bagaimana berbalik kehidupan kami? Bagaimana kami menjawab Engkau? Bagaimana kami menjawab-Mu? Kami membuat hati yang rendah hati, memohon padamu. Dan saya percaya Tuhan, Engkau ingin kami, kehidupan kami ini lebih banyak lagi tertuju padamu. Dan naik lagi ke atas lagi, bukannya menghadapi permasalahan kami yang masalah dosa-dosa kami, kejahatan kami, kegelapan kami, tapi Tuhan, Engkau berbicara pada kami. Semua jika mendengar Tuhan berbicara padamu, Engkau dengan HP kamu, dengan cara kamu tulis. Dan semua ini Tuhan, di hari ini doa puasa ini terhadap kehendak-Mu, Engkau berdoa pada Tuhan dan berkata pada Tuhan, ya Tuhan, saya mau berpegang padamu, ya Tuhan, selama 40 hari ini kami bagaimana melihat karya-Mu dan bagaimana bersama dengan-Mu. Juga melalui semua kehidupan kelemahan kami ini, kami betul nyata. Sasa semua kita bertanya pada Tuhan. Kalian bersama dia bertanya pada Tuhan, Engkau apa ingin dia katakan pada Tuhan, bagaimana kami ingin mengalami kita kata pada Tuhan. Dan saya Engkau menulis, kamu Engkau berdoa.水酒里面，我们就叫你啊。
Kalau Bapa di hadapan-Mu berdoa, kami setiap saudara-saudara kami semua ada di sini, ada di online, Tuhan kami semua berdoakan untuk doa 42 puasa kami, beri kami kasih karunia. Tuhan kami kesulitan kami ini. Kami dengan sepenuh hati berdoa di hadapan-Mu Tuhan. Sampai ayat 6, Tuhan bahasa Fatihah di hadapan Tuhan dan menangis. Dan sampai senja hari berpuasa di hadapan Tuhan dan mempersembahkan korban bakar dan korban keselamatan di hadapan Tuhan. Dan di situ pada waktu itu di sana ada tabel perjanjian Tuhan, bangsa Israel, dan bertanya pada Tuhan, atau haruskah kami berhenti atau melawan Bani Israel? Di saat bangsa Israel dan menangis dan berpuasa dan berdoa dan mengakui pada Tuhan kami sangat lemah dan merasa orang banyak pasti menang dalam ini, tapi Tuhan berkata, majulah, sebesok aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan, saat orang mengakui kelemahan, Engkau berbicara, Tuhan, saya dalam nama Tuhan Yesus, dan juga setiap saudara-saudara semua, juga termasuk saya sendiri, dan benar-benar berdoa. Tuhan, kami benar-benar berdoa di hadapan-Mu. Engkau mengenan, dan sekarang kami benar-benar ini di hadapan-Mu. Engkau berkata, dan pasti berkata pada kami, dan kami berkata padamu, bukan karena Engkau menyuati doa kami, karena kami tertuju pada hati-Mu, dan kami bersedia mengubah diri kami di hadapan ini. Tuhan membuat permasalahan, tapi Tuhan beri kasih kami yang mau berubah, bertobat di hadapan-Mu, sesuai kami berubah. Tuhan, kami terima kasih, memuji-Mu semua. Dan kita melakukan satu gerakan, kamu mencari seseorang yang tidak satu sel grup ya, dan satu tangan, gandeng tangan. Kita apa? Bahasa Israel kita ada orang bahasa, kita bersama dan berubah. Orang bahasa Indonesia, bangsa suku Benyamin melakukan ini. Kita sama, kita juga milik orang Israel, dan kita mengaku dosa dan bertobat, dan kita menghidupi Tuhan. Dan kita hari ini saling bergandengan tangan, dan kita mendoakan, kalau kita di dalam keluarga Tuhan, dan kita bersatu. Dan kita bersama membuka mulut kita dan mendoakan untuk sampingmu. Di setiap suku ini kita berdoa di dalam hari raya ini, hari raya tahun baru ini, kita berdoakan sesama. Pada kami di hadapan-Mu, kami sama berdoa padamu. Kita bukannya seorang diri, bukan satu suku, tapi Tuhan, kami bersatu. Kami ada bersatu. Kami hadapan-Mu, dan kita hanya bukan setiap suku ini berdoa padamu. Berkembang. Kalau saudara di hadapan ini, Engkau di hadapan ini, Tuhan, kami muji-Mu. Urapi setiap kami, setiap suku, setiap Tuhan, Tuhan, kami berdoa untuk gereja pusat, dan kami terhubung dengan gereja pusat. Tuhan, Tuhan ini, kamu hanya satu, di dalam Tuhan satu gereja. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami menjadi anak tunggal, dan Yahuda anak ini, dan Yesaya gereja di hadapan-Mu. Kami datang di dalam-Mu, ada satu. Kami di dalam-Mu satu. Tuhan, kami semua ini bukan permasalahan dia, tapi permasalahan saya datang di hadapan-Mu. Saya berkata, Tuhan, hilangkan semua tangan ini yang menunjuk ke orang yang lain. Tapi Tuhan, berdoa di hadapan-Mu.
Dengan namamu ditinggikan. Berkati semua bangsa-bangsa, berkati saudara semua, menyertai kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Berkati kalian. Nama Tuhan saling mengasihi, amin.